Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Ila anqal a'dzarul jumu'ah wal jamaah. Uzur salat Jumat dan salat berjamaah. Idza takhalafa an huduril jumu'ah awil jamaah bisababi udhrin min hadhil a'dzar fala itsma alaihi fil jumu'ah wala karahiyata fil jamaah walahu ajrul hadir. Apabila seseorang tidak bisa hadir sholat Jumat atau menghadiri sholat berjamaah karena mengalami salah satu uzur di bawah ini, maka dia tidak berdosa kalau dia meninggalkan Jumat dan tidak makruh bila dia meninggalkan sholat berjamaah. Bukan hanya itu, walahu ajrul hadir, dia mendapatkan pahala orang yang hadir. Dia nggak sembahyang Jumat, dia nggak sembahyang berjamaah, dia sembahyang zohor, dia sholatnya sendiri, tapi dia dapat pahala Jumat, tapi dia dapat pahala sholat berjamaah. Tapi bi arba'i syurut, dengan 4 syarat. Dengan empat syarat. Bagaimana bisa kok nggak hadir Jumat, nggak hadir berjamaah, dapat pahala Jumat, dapat pahala berjamaah? Lil haditsis sahih, berdasarkan hadis sahih an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza maridal abdu aw safara kutiba lahu minal amali makana ya'maluhu sahihan muqiman, rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, beliau meriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, apabila seorang hamba sakit, au safara, atau dia melakukan safar, melakukan perjalanan, kutibalahu minal amali maka ya'maluhu sahihan muqiman, niscaya dicatatlah bagi dia amal yang biasa ia lakukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak melakukan safar. Jadi kalau umpamanya ente biasa hadir berjamaah, ente biasa hadir Jumat, kemudian ente mengalami uzur-uzur di bawah ini, tetap Allah Ta'ala mencatat pahala Jumat, mencatat pahala berjamaah buat ente. Nah, maka mumpung kita masih muda, perbanyak kegiatan-kegiatan positif yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak amal-amal taat, supaya apa? Supaya nanti di masa tua kita udah umpamanya naudzubillah sakit-sakitan, tetap pahala kegiatan yang biasa kita lakukan itu sama Allah tetap dicatat. Umpamanya ente suka berjamaah, ente suka hadir majelis ilmu, ketika ente sakit, ente tetap mendapatkan pahala kebaikan yang biasa ente lakukan semasa ente sehat. Ya, mumpung mata masih ngeliat, banyakin baca Quran, banyakin membaca buku-buku yang bermanfaat, kitab-kitab ulama, banyakin melihat wajahnya ulama. Mumpung telinga masih sehat, masih bisa mendengar dengan jelas, banyakin untuk mendengarkan ayat-ayat suci Allah, mendengarkan hadisnya Nabi, mendengarkan hikmahnya para ulama. Mumpung kaki kita masih dikasih sehat sama Allah, bisa berjalan ke sono kemari, gunakan untuk sholat jamaah, untuk menghadiri majelis ilmu, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Karena tidak sedikit orang itu di masa tuanya diambil penglihatannya. Bahkan ada yang nggak bisa berjalan lagi, ya, nggak bisa mendengar lagi, mumpung masih dikasih sehat.
gunakan itu semua untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah sama aku, untuk beribadah kepada aku. Kita fungsikan seluruh anggota tubuh kita itu untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bi arbaati syurut, dengan 4 syarat baru bisa dapat pahala orang yang hadir. Apa aja? Yang pertama, an yakunal udhru syar'iyan kama sayati. Keadaan uzurnya itu uzur syar'i, seperti yang akan kita pelajari di bawah ini. Kalau uzurnya bukan uzur syar'i, seperti malas, nggak mau Jumatan, malas, nggak mau berjamaah, ya ninggalin Jumat hukumnya haram, sengaja-ngaja karena malas. Ninggalin berjamaah hukumnya makruh. Yang kedua, an yakuna mimman ya'tadul hudur. Keadaan orang tersebut memang orang yang biasa hadir. Dia memang biasa hadir Jumat, dia memang biasa hadir berjamaah. Kali ini dia sakit, kali ini dia melakukan perjalanan, melakukan safar, sehingga nggak bisa Jumat, sehingga nggak bisa sholat berjamaah. Nah, insya Allah dapat tetap pahala Jumat, pahala berjamaah. Kalau memang dia nggak biasa sholat Jumat, nggak biasa sholat berjamaah, kemudian dia sakit atau dia melakukan safar, ya tetap aja nggak bakalan dapat pahala Jumat, nggak dapat pahala berjamaah. Yang kedua, syaratnya harus dia memang orang yang biasa hadir Jumat atau hadir berjamaah. Yang ketiga, wa an la yata'atos sabab. Dia tidak melakukan sebab yang mendatangkan uzur ini. Artinya sengaja-ngaja gitu dia melakukan uzur-uzur ini supaya gugur kewajiban Jumatnya, sehingga dia bisa nggak sholat Jumat. Nggak boleh, ya. Nggak boleh sengaja-ngaja melakukan uzur-uzur di bawah ini. Yang keempat, wa an la yata'ata lahu iqamatu jama'atin fi baitihi. Dia tidak bisa mendirikan sholat berjamaah di rumahnya. Di rumahnya nggak bisa bikin berjamaah. Wakila, ada sebagian ulama yang mengatakan yushtaratun nadam ala adamil hudur. Disyaratkan menyesal karena tidak bisa hadir. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan tambahin lagi satu syarat, dia harus nyesel. Nggak bisa hadir Jumat, nggak bisa hadir berjamaah. Uzurnya apa aja? Wal a'dzaru hiya, uzurnya yaitu yang pertama al-mator, hujan. Hujannya nggak harus deras banget. Hujannya yang bagaimana? In bala thawbahu wa lam yajid kinnan. Hujannya itu membasahi pakaiannya dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari hujan. Kalau ente keluar, baju ente basah lepek. Hujannya tuh yang seperti itu, yang bisa membasahi baju. Kalau hujannya cuman rintik-rintik doang, nggak termasuk uzur. Atau hujannya bisa membasahi pakaian ente, tapi ente mendapati sesuatu yang bisa melindungi ente dari hujan. Ente punya payung, ente punya jas hujan, ya. Atau ada atap-atap dalam menuju masjid itu, banyak atap-atap sehingga ente nggak kena hujan. Kanopi kalau kata kita sekarang, banyak kanopi, ente bisa berjalan di situ nggak kena hujan. Itu bukan uzur lagi, gitu, ya. Berangkat sholat Jumat pakai payung, pakai jas hujan. Yang kedua, syiddaturi bilaili, angin sangat kencang di malam hari. Pohon pada tumbang, asbes pada terbang, seng-seng pada melayang. Udah jangan keluar, sholat di rumah, ya. Termasuk tetap insya Allah dapat pahala berjamaah. Yang ketiga, asalitsu syiddatul ju' wal atash bi hadrati ma'kulin aw masyrubin. Sangat lapar dan sangat haus, dan makanannya udah ada di hadapan ente, minumannya udah ada di hadapan ente. Saya nggak Jumatan, saya nggak mau sholat berjamaah, saya sangat lapar, saya sangat haus. Itu kan uzur.
di antara uzur-uzur Jumat dan berjamaah, tapi makanannya nggak ada. Itu bukan uzur. Makanannya udah tersedia, udah siap. Gitu. Dan nggak sampai kenyang. Ya. Fa yu'dzaru fil akli wa syurbi hatta yasudda ju'ahu wa atasyahu. In lam tabqa nafsuhu muta'alliqatan bihi. Jadi di uzurnya itu nggak sampai kenyang. Sekira-kira laparnya itu hilang. Ya, kalau laparnya udah hilang, udah berangkat sholat Jumat, berangkat sholat berjamaah. Ya. Sampai ente nggak terpikir lagi sama makanan. Sekiranya udah nggak lapar, udah berangkat berjamaah. Kemudian yang keempat, syiddatul bardi wal har, sangat dingin dan sangat panas. Dingin yang sangat, seperti di Jordan, di Turki, 30 derajat di bawah 0, 12 di bawah 0. Ya, nggak butuh kulkas buat ngangeti ya, buat mendinginkan daging. Taruh di jendela doang nggak bakalan busuk karena saking dinginnya. Ya, tahu nggak ente Jordan di mana? Hah? Di luar negeri Jordan itu, bukan di Gang Katep. Bahkan ada sebagian tempat itu musim panasnya 10 derajat Celcius. Ya, kalau kita di sini hardang. Ya. 10 derajat Celcius musim panasnya, gimana musim dinginnya? Nah itu juga termasuk uzur. Walhar, sangat panas. Kalau sangat panas ini menurut Imam Ibnu Hajar zuhran faqat, buat sholat zuhur doang. Sholat Jumat nggak masuk. Ya, karena apa? Karena sholat Jumat itu kita disunahkan tabkir, datang awalan, datang awal waktu. Kalau disunahkan datang awal waktu, kenapa ente datang akhiran? Maka nggak dimaafkan. Ya, kalau sholat Jumat. Tapi kalau zuhur panas luar biasa, ya di negeri yang panas tentunya. Kita nggak masuk, Indonesia nggak masuk. Nah itu termasuk uzur. Yang kelima terakhir, taktiru suku fil aswaq allati fi tariqihi ilal jamaah, menetes atap-atap di pasar saat kita berjalan menuju sholat jamaah. Jadi ente kalau mau ke masjid harus lewatin pasar. Pasarnya meneteskan air, genteng-gentengnya meneteskan air, itu najis. Ya, umumnya najis. Apalagi zaman sekarang orang kontrakannya nggak ada kamar mandinya, mesti ke WC umum dulu. Dia kencing ditaruh di botol, dibuang ke genteng. Banyak yang kayak begitu. Hajat bos kontrakan. Ya. Tapi kalau ada jalan lain, nggak jadi uzur. Ada jalan lain mau ke masjid, nggak melewati atap-atap, wajib ambil jalan lain, nggak menjadi uzur lagi. Gitu. Ini nggak ada jalan lagi, cuman itu doang, mau ke masjid harus lewat pasar. Gentengnya pasar itu meneteskan najis. Nah itu baru menjadi uzur. Tapi kalau ada jalan lain nggak menjadi uzur ya. Nah sampai di sini dulu, masih banyak. Ada 30 uzurnya. Ini baru 5. Ya. Kalau mengalami uzur ini bukan berarti nggak sholat Jumat. Ente sholat zuhur tetap sholat zuhur. Bukan berarti nggak sholat 5 waktu, tetap sholat meskipun sendiri. Tapi pahala Jumat, pahala jamaah tetap insya Allah tetap dapat. Ya. Walhasil kata Nabi SAW, masalus sholat fid din kama saliras fil jasad. Perumpamaan sholat itu dalam agama seperti perumpamaan kepala pada jasad. Sholat itu seperti kepala, sedangkan ibadah yang lainnya seperti anggota tubuh yang lain. Orang kalau nggak ada tangannya masih bisa hidup nggak?
Masih. Kalau nggak ada kakinya, masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada kepalanya, nggak bakal bisa hidup. Ya. Nah, sholat itu seperti kepala. Puasa, zakat, haji seperti anggota tubuh yang lainnya. Kalau seseorang itu meninggalkan sholat, ya, hajinya nggak akan diterima sama Allah, zakatnya nggak akan diterima, puasanya nggak akan diterima, sedekahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu, karena sholat itu seperti kepala, sedangkan ibadah yang lainnya seperti anggota tubuh yang lainnya. Ya. Mungkin aja seseorang itu dia nggak wajib haji, karena haji itu bagi yang mampu. Mungkin aja seseorang itu nggak wajib zakat, karena zakat buat orang yang hartanya udah mencapai nisab, buat orang-orang kaya. Mungkin aja seseorang itu nggak puasa, nggak wajib puasa, karena puasa itu buat yang mampu juga. Kalau yang udah sakit-sakitan, yang fisiknya udah lemah, udah tua renta, dia nggak wajib puasa. Tapi kalau sholat, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sehat, mau yang sakit, selagi akal masih ada, masih sadar apa yang diucapkan oleh seputarnya, maka dia tetap wajib sholat. Kecuali akalnya udah nggak ada, baru nggak wajib sholat. Ya, walhasil jaga terus sholat. Itulah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW sampai beliau mau wafat. Wasiatnya as-sholat, as-sholat, ummati, ummati, as-sholat, as-sholat, umatku. Jaga sholat, jangan tinggalin sholat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang ahli salat, yang selalu menjaga salat, yang mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.